Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mulyati Riani, yang kedua Mega Akmalia, yang ketiga Sandra Indrawati, yang keempat Wisto Prastiaji, dan yang terakhir Wildan Haris Rosyidi. Pengertian strategi SDM. Strategi SDM adalah rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM secara keseluruhan demi perubahan yang diharapkan oleh perusahaan. Sumber daya manusia biasanya mencakup keseluruhan bidang manajemen personalia dan juga merupakan salah satu input yang terpenting dalam kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Demikian pula pada organisasi bisnis, baik yang bergerak di sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Terlebih pada sektor jasa, di mana kepuasan konsumen ditentukan oleh pelayanan yang diberikan perusahaan melalui tenaga kerja yang menjadi operatornya. Oleh karena itu, keberhasilan operasional akan ditentukan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Tujuan strategi SDM. Tujuan dari strategi sumber daya manusia ini antara lain untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik yang bergerak di bidang produksi maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Suatu organisasi baik bisnis maupun non-bisnis tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga dapat menentukan bakat dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang tersedia dalam organisasi. Dibutuhkan cara dalam pengelolaan dan perancangan tenaga kerja yang tepat guna, sehingga orang-orang tersebut bisa efektif dan efisien. Strategi SDM yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Ketiga, pekerjaan bisa berjalan secara efisiensi. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Kelima, memberikan tingkat pelayanan yang baik pada konsumen. Keenam, menciptakan moral yang baik pada karyawan. Ketujuh, mampu meningkatkan balas jasa. Selanjutnya, strategi pengembangan SDM. Pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Kedua, mengadakan program pelatihan. Ketiga, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Selanjutnya, proses tahapan atau strategi sumber daya manusia. Menurut Jackson dan Schuler pada tahun 1991, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu terkait dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi yang modern. Langkah yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, dan keahlian serta pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Langkah yang ketiga yaitu pelatihan pengembangan tenaga kerja. Latihan diberikan baik kepada karyawan lama yang akan menduduki jabatan baru atau untuk meningkatkan keterampilannya, ataupun latihan yang diberikan kepada karyawan yang betul-betul baru. Langkah yang keempat yaitu pemberian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang. Kompensasi atau imbalan ini juga termasuk
Di dalamnya yaitu upah, gaji, insentif, komisi, dan sebagainya, yang dapat mengikat karyawan sehingga karyawan mau dan senang bekerja di sana. Langkah yang kelima yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan tenaga kerja atau maintenance adalah usaha mempertahankan dana atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menuju tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Kerja. Latihan diberikan baik kepada karyawan lama yang akan menduduki jabatan baru atau untuk meningkatkan keterampilannya, ataupun latihan yang diberikan kepada karyawan yang betul-betul baru. Langkah yang keempat yaitu pemberian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang. Kompensasi atau imbalan ini juga termasuk di dalamnya yaitu upah, gaji, insentif, komisi, dan sebagainya, yang dapat mengikat karyawan sehingga karyawan mau dan senang bekerja di sana. Langkah yang kelima yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan tenaga kerja atau maintenance adalah usaha mempertahankan dana atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menuju tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Kendala dalam perencanaan strategi SDM. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti itu belum ada atau belum, sifatnya masih subjektif, masih ramal-ramalan kayak gitu. Jadi kendala yang serius itu yang dialami untuk menghitung potensi SDM secara pasti, seperti informasi energi mesin, tidak seperti energi mesin maksudnya. Yang kedua, poin kedua, SDM itu bentuk adalah makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala dalam perencanaan strategi sumber daya manusia karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatu dalam rencana. Yang poin ketiga, situasi SDM, baik itu persediaan, mutu, penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Di poin yang terakhir, kebijaksanaan perburuan pemerintah. Kebijaksanaan perburuan pemerintah seperti kompensasi jenis kelamin, warga negara asing yang masuk dan keluar, dan kendala dalam PSDM atau perencanaan strategi sumber daya manusia untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Kemudian saya akan menjelaskan contoh kasusnya. Pada Partai Dirgantara Indonesia merupakan sebagian besar karyawan tanpa melaporkan persoalan tersebut kepada komisaris dan pemegang saham, menyebabkan penyebabnya yaitu utang yang mencapai 2,7 triliun kepada perbankan nasional yang kemudian diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Utang perusahaan ini mencapai 1,7 triliun, sedangkan sisanya sebesar 1 triliun PT Dirgantara Indonesia mengutang kepada pemerintah dalam bentuk penyetoran modal yang harus tetap dibayarkan bunganya. Akibatnya, modal perusahaan pembuatan pesawat ini juga terus merosot. Pada tahun 2001, modal di PT Dirgantara Indonesia diketahui sudah minus 514 miliar, dan ini menyebabkan perusahaan merumahkan sekitar 9.000 pegawai tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Solusinya agar tidak mengalami
kepailitan di PT Dirgantara Indonesia harus menyelesaikan persoalan seputar kepailitan atau kebangkrutan dan kewajiban untuk membayar hutangnya dan menyelesaikan tanggungan seperti pensiunan karyawan yang di PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Contoh kasus PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia secara keseluruhan pada tanggal 31 Desember mencapai 2013 mencapai 6.719 karyawan. Hal ini naik dari tahun 2012 yang berjumlah 6.447 karyawan yang membutuhkan perhatian ekstra dari perusahaan Unilever tersebut dalam mengembangkan dan melatih para SDM-nya. Penyebabnya, peningkatan jumlah karyawan pada PT Unilever Indonesia membuat kurangnya efektivitas pada bagian kerjaan karena kurangnya perhatian dan jumlah pelatihnya. Akibatnya, menurunnya hasil produksi PT Unilever Indonesia karena kurangnya pelatihan pada karyawan. Solusinya dalam mengatasi permasalahan SDM dalam bidang pelatihan ini, perusahaan Unilever secara umum telah menyiapkan modul training yang berjumlah 2.188 modul yang telah dinaikkan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.046 buah modul. Selain itu, dari segi peningkatan jumlah pelatih internal juga dari 1.416 pelatih menjadi 1.575 pelatih. Dan peningkatan jumlah aktivitas training mencapai 12.705 training. Selanjutnya contoh kasus PT Ruyung Karya Mandiri. PT Ruyung Karya Mandiri memiliki permasalahan banyaknya karyawan yang tidak kerja. Penyebabnya, permasalahan ini semua bersumber pada rendahnya gaji karyawan sehingga membuat karyawan menjadi tidak mempunyai tanggung jawab dan mudah untuk tergoda dengan penawaran kerja di tempat lain yang menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi daripada PT Ruyung Karya Mandiri. Akibatnya banyak karyawan ingin mengundurkan diri pada perusahaan tersebut, padahal jika karyawan baru sebenarnya akan membuat lebih banyak waktu untuk mengajari dari awal hal-hal mendasar pada perusahaan yang secara tidak langsung sama saja dengan pemborosan pada materi dan biaya tambahan. Solusinya, untuk mengatasi hal ini, perusahaan tidak harus selalu menaikkan gaji, tapi dapat digantikan dengan memberikan kebebasan pada karyawan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga mereka merasa memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata yang bersalah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.